Yang saya miliki kali ini, saya ingin memperdengarkan resensi yang telah saya buat mengenai salah satu buku milik penulis novel misteri populer yang berasal dari Jepang, yaitu Keigo Higashino. Keigo Higashino lahir pada tanggal 4 Februari tahun 1958 di Osaka, Jepang. Adalah seorang penulis Jepang yang terkenal karena novel-novelnya yang bergenre misteri. Dia menjabat sebagai presiden ke-13 penulis misteri Jepang dari tahun 2009 hingga 2013. Keigo Higashino telah memenangkan penghargaan utama Jepang untuk bukunya. Hampir 20 di antaranya telah diubah menjadi film dan serial TV. Saya memilih novel beliau yang berjudul The Devotion of Suspect X atau Kesetiaan Mr. X. Novel ini pertama kali diterbitkan di Jepang pada tahun 2005 dengan judul aslinya yaitu Yogisha X no Kenshin. Novel ini merupakan buku ketiga pada seri detektif Galileo dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Dalam terjemahan berbahasa Indonesia, novel ini telah diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2016 yang diterjemahkan oleh Faira Amadea. Novel ini memiliki halaman setebal 320 halaman dengan panjang buku 20 cm. Novel The Devotion of Suspect X ini merupakan karya Keigo Higashino yang paling populer. Karyanya yang satu ini telah memenangkan berbagai penghargaan dan membuat namanya semakin dikenal luas di berbagai negara. Beberapa penghargaan tersebut yaitu penghargaan The 134th Naoki Prize di Jepang, yang mana merupakan acara penghargaan yang cukup tinggi di Jepang. Novel ini juga memenangkan The Sixth Honkaku Mystery Award sebagai fiksi terbaik. Penghargaan ini merupakan salah satu yang sangat bergengsi untuk kategori novel misteri di Jepang. Yang terakhir, novel ini terpilih sebagai novel misteri terbaik yang dipilih oleh American Library Association untuk reading list tahun 2012 mereka. Novel The Devotion of Suspect X juga telah diadaptasi ke dalam bentuk film di berbagai negara. Saya pertama kalinya menemukan buku ini dari rekomendasi di salah satu akun media sosial yang memang khusus untuk membahas tentang literatur. Saya jadi tertarik untuk membacanya setelah melihat review yang cukup menarik dari berbagai orang mengenai buku ini. Lalu, saya segera mencari informasi lainnya tentang buku ini dan menemukan fakta bahwa buku ini telah memperoleh banyak penghargaan. Setelahnya, saya segera membelinya dan membaca uraian singkat yang terdapat di bagian sampul belakang buku ini. Uraian singkat buku ini awalnya membuat saya bingung dan bertanya-tanya seperti, loh, ini sih sudah spoiler besar dari ceritanya. Tokoh-tokoh yang berperan sebagai pelaku juga sudah dibeberkan. Terus, apa dong yang akan dibahas di bukunya? Dan di bagian mana yang membuat orang-orang sampai sangat merekomendasikan buku ini ya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat terjawab setelah saya menyelesaikan buku ini, dan akan saya bahas juga nantinya. Pertama-tama, saya ingin menceritakan sinopsis buku ini terlebih dahulu. Pada bagian awal-awal buku ini, kita akan diperkenalkan pada tokoh-tokoh yang nantinya akan berperan besar dalam keseluruhan isi dan ceritanya, yaitu Ishigami yang merupakan seorang guru matematika di SMA, sekaligus tetangga apartemen Yasuko yang menyukainya. Yasuko yang bekerja di kedai bento, memiliki seorang putri dan telah 5 tahun bercerai dengan mantan suaminya. Misato, anak dari Yasuko, yang mengikuti kegiatan bulu tangkis, dan Togashi, mantan suami Yasuko yang masih sering mendatangi Yasuko dan Misato untuk meminta uang. Singkat cerita, Togashi tiba-tiba mendatangi apartemen yang ditinggali oleh Yasuko dan Misato. Setelah selesai berbicara dan Togashi hendak pergi, keadaan menjadi runyam. Yasuko dan Misato yang awalnya hanya berusaha untuk melindungi diri, secara tak sengaja membunuh Togashi. Ishigami, tetangganya yang mengetahui itu pun menghampiri mereka dan menawarkan bantuan untuk mereka berdua. Selanjutnya, kita akan dipertemukan dengan detektif Kusanagi yang diberikan tugas untuk menjalankan penyidikan setelah ditemukannya mayat yang diduga adalah korban pembunuhan, dan Manabu Yukawa, seorang pakar fisika atau sering disebut juga dengan Profesor Galileo, teman Ishigami semasa kuliah dan yang nantinya akan membantu dalam penyidikan. Setelah mayat tersebut diidentifikasi, diketahui bahwa identitas mayat tersebut adalah Shinji Togashi, mantan suami Yasuko. Penyidikan pun mulai dilakukan oleh pihak kepolisian. Penyidikan kepolisian berjalan lambat. Hal itu disebabkan karena alibi Yasuko dan putrinya, serta segala rencana yang telah disusun Ishigami dengan logikanya yang luar biasa itu sangat sulit untuk dipatahkan detektif Kusanagi. Akhirnya, Yukawa pun memutuskan untuk membantunya setelah ia kembali bertemu dengan Ishigami.
Setelah sekian lama penyidikan tidak menemukan jalan keluar, perlahan penyidikan mulai menemui titik terang dan deduksi dari kepolisian bisa dikatakan semakin kuat. Ishigami pun menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian untuk melindungi Yasuko dan putrinya. Namun, ternyata ada nih alasan-alasan dan kejadian-kejadian lainnya yang menyebabkan penyidikan sangat sulit untuk dijalani. Setelah Yuko menceritakan hal-hal yang dilalui Ishigami untuk melindungi dirinya dan putrinya, Yasuko segera pergi untuk menyerahkan dirinya pada kepolisian dan siap untuk menanggung hukuman bersama Ishigami. Nah, setelah membaca keseluruhan isi cerita ini, saya jadi mengerti kenapa novel ini bisa populer di berbagai negara. Novel ini mengajak kita untuk ikut berpikir kira-kira apa saja rencana yang telah dilakukan oleh Ishigami sampai-sampai detektif mengalami kesulitan yang luar biasa. Walaupun posisi kita sebagai pembaca pun sebenarnya sudah mengetahui lebih jauh dari yang diketahui oleh para detektif. Ada bagian di mana mereka beradu logika, menjelaskan deduksi, dan membahas mengenai teori matematika atau fisika. Mungkin kalian akan berpikir bahwa pembahasan itu akan menjadi rumit dan sulit dipahami. Tapi perlu kalian ingat bahwa novel ini termasuk ke dalam novel detektif yang ringan, dan penulis pun menjelaskan hal-hal tersebut dengan sederhana dan cukup mudah untuk dimengerti oleh para pembaca. Novel ini juga banyak menekankan pada kondisi psikologis, batin, dan jiwa para tokoh yang membuat saya merasa bersimpati kepada para tokoh. Saya berpikir kalau sebenarnya tidak ada yang benar-benar jahat dalam cerita ini, kecuali mantan suami Yasuko. Bagian yang paling mengharukan adalah ketika terbongkarnya alasan mengapa Ishigami bisa sangat mencintai Yasuko bahkan sampai rela memberikan segalanya untuk melindungi hidup Yasuko dan putrinya. Menurut saya, kekurangan buku ini terletak pada bagian awal cerita yang alurnya terlihat lambat dan membosankan. Proses penyidikan yang terkesan kurang rinci, padahal buku ini adalah buku dengan tema detektif. Bagian akhir yang masih terasa kurang dijelaskan lebih detail mengenai Misato, dan buku tidak memuat biografi penulis secara lebih lengkap. Kelebihannya sendiri terdapat pada pembawaan cerita yang mudah dipahami, alur cerita yang sangat menarik, kejutan-kejutan tak terduga yang diungkapkan ketika mendekati akhir cerita, penyampaian emosi dari para tokoh yang dengan mudahnya bisa dirasakan, dan tokoh-tokoh terasa sangat bisa dipahami sebagai sesama manusia. Secara keseluruhan, saya memberikan rating 4/5 untuk buku ini. Dan bagi kalian yang suka membaca seri detektif Sherlock Holmes atau karya-karya Agatha Christie, bisa jadi kalian akan tertarik untuk membaca buku The Devotion of Suspect X ini. Karya lain dari Keigo Higashino yang bisa saya rekomendasikan adalah Keajaiban Toko Kelontong Namiya, yang ceritanya sangat berbeda dari buku ini. Buku ini bisa kalian dapatkan dengan mudah di gerai-gerai Gramedia maupun toko online milik Gramedia Official. Mungkin cukup sampai di sini resensi untuk buku The Devotion of Suspect X yang bisa saya perdengarkan kepada kalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk mendengarkan, dan sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lainnya.